Teman-teman, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang sudah kami diskusikan terlebih dahulu. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Jiwiri Handwina Baban selaku moderator. Berikutnya ada Natasha Gloria Sritonga, ada Desiranta Bortarigan, ada Ila Kristi Borpurba, dan ada Saryanti Efisindi. Baik, saya akan masuk pada materi intinya, yaitu etika penelitian. Etika penelitian ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada definisi etika penelitian. Yang kedua ada prinsip dasar etika penelitian. Yang ketiga ada poin-poin penting dalam etika penelitian. Yang keempat ada etika dan kualitas data penelitian. Yang kelima ada kode etik dalam penelitian. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran etika penelitian. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Natasha Gloria Sritonga. Definisi etika penelitian. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset, dan oleh karena itu para peneliti harus mengetahui dan paham tentang etika ini sebelum melakukan penelitian. Etika penelitian ini mencakup juga perilaku peneliti atau perilaku peneliti terhadap subjek penelitian. Pentingnya etika dalam penelitian. 1. Mengatur perbuatan manusia. 2. Membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. 3. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan baik. 4. Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Selanjutnya, meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam perlakuan sosialnya. Tujuan dari etika dalam penelitian adalah untuk menjamin bahwa tiap seorang pun tidak ada seorang pun yang dirugikan akibat dari aktivitas penelitian, dan untuk memahami tata krama dalam melakukan penelitian sesuai dengan prinsip dasar penelitian. Selanjutnya itu prinsip dasar etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, di mana itu mengenai tentang peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak responden untuk mendapatkan informasi yang terbuka yang berkaitan dengan jalannya penelitian, yang memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Nah, yang kedua itu tentang menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, di mana penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu, termasuk dalam informasi yang bersifat pribadi. Tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain. Yang ketiga itu tentang menghormati keadilan dan inklusivitas, di mana mencakup tentang prinsip keadilan mempunyai makna keterbukaan dan adil. Penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berkemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketetapan atau kesamaan, kecermatan, intimitas, psikologis, serta perasaan religius responden. Dimana misalnya itu tentang prosedur penelitian. Peneliti mempertimbangkan aspek keadilan, gender, dan hak responden, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian. Selanjutnya adalah poin-poin penting dalam etika penelitian. Yang pertama yaitu kejujuran atau keterbukaan, kemudian objektivitas atau penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga integritas atau publikasi yang terpercaya. Kemudian yang keempat ketelitian atau tanggung jawab sosial. Lalu yang terakhir mengutamakan keselamatan manusia atau tidak melakukan diskriminasi. Etika dan kualitas data penelitian. Agar kita sebagai peneliti atau wawancara memahami pentingnya memperlakukan responden dalam rangka memperoleh kualitas informasi yang baik dan akurat, maka perlu menyadari bahwa
Pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk menunjukkan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan yang mulia berupa menegak hak-hak asasi manusia dengan kebebasan mendasarnya. Lalu yang ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Pelanggaran etika penelitian. Etika penelitian akademik diperlukan mencegah atau mengatasi pelanggaran-pelanggaran ilmiah. Seseorang penelitian tidak boleh melakukan penipuan dalam menjalankan proses penelitian. Semua sistem etika melarang penipuan seperti ini. Pelanggaran ilmiah yang bisa terjadi pada seseorang peneliti adalah yaitu 1. Fabrikasi. Fabrikasi ini bisa berupa pemalsuan data atau metode penelitian. Fabrikasi sering terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi target, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, atau adanya persaingan antar peneliti. 2. Pemalsuan atau manipulasi data. Seseorang peneliti dilarang memalsukan atau memanipulasi data prosedur untuk menghasilkan hasil sesuai dengan keinginan peneliti. 3. Plagiat. Plagiarisme adalah mengklaim karya lain untuk menjadi milik sendiri. Plagiarisme bisa dilakukan karya lain untuk menjadi milik sendiri. Plagiarisme bisa dilakukan secara keseluruhan atau berupa salinan atau terjemahan dari makalah orang lain yang telah diterbitkan. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, etika penelitian memegang peranan penting karena berhubungan dengan tata krama dalam bersosialisasi. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Dan oleh karena itu, para peneliti harus mengetahui dan paham tentang etika ini sebelum melakukan penelitian. Ada poin penting harus dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu kejujuran, integritas, keterbukaan, penghargaan hak asasi manusia,